Inilah Saddam Hussein. Ia merupakan presiden Irak pada tahun 1979 sampai tahun 2003 oleh sebagian orang. Dia dianggap sebagai diktator selama masa berkuasa karena kepemimpinannya yang brutal dan kerap memicu konflik dengan negara lain. Saddam Hussein lahir di Al-Aujah, Irak pada 28 April tahun 1937. Ia merupakan anak petani yang tinggal di sebuah desa. Daerah yang ia tinggali merupakan salah satu daerah termiskin di Irak. Ia juga merupakan salah satu keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Saddam Hussein dikenal sebagai pemimpin yang otoriter selama menjabat sebagai presiden. Dia membentuk polisi rahasia. Hal itu ia lakukan untuk membangun kepercayaan dari publik. Kemudian, pada tahun 1980 sampai tahun 1988, Saddam memimpin perang Irak terhadap Iran, namun perang itu berakhir dengan jalan buntu dan akhirnya kedua negara menerima gencatan senjata dan mengakhirinya. Selain itu, berakhirnya perang tersebut karena Irak terbebani dengan hutang luar negeri yang besar. Pada tahun 1990, di bawah kepemimpinan Saddam, tentara Irak menyerang Kuwait. Hal itu dimaksudkan untuk mengambil alih pendapatan minyak yang besar dan agar perekonomian Irak kembali berkembang. Namun pada saat itu, Amerika Serikat membela Kuwait dan membuat Amerika menyerang Irak pada 19 Maret tahun 2003. Saddam melarikan diri selama pertempuran terjadi, hingga pada 13 Desember tahun 2003, pasukan Amerika Serikat menemukan Saddam yang saat itu bersembunyi dalam sebuah lubang di Adwar dekat wilayah Tikrit. Karena kejahatannya, pada Oktober tahun 2005 Saddam diadili oleh pengadilan Irak atas tuduhannya dalam membunuh penduduk kota Al-Dujai. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan dan penyiksaan yang ia lakukan. Saddam dijatuhi hukuman mati dan pada 30 Desember tahun 2006. Namun setelah kepergian Saddam Hussein, banyak warga Irak yang diakui menyesal karena Saddam Hussein dinilai berada di jalan yang benar. Bagaimana menurutmu tentang konservasi perang Teluk yang menewaskan pemimpin Irak tersebut? Banyak teori-teori bermunculan bahwa kejadian itu hanya akal-akalan Amerika yang ingin membuat hancur negara Irak, atau justru sebaliknya, Irak adalah ancaman Amerika? Masih menjadi misteri.